recession. 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 Recession in session 4. Akhir ini banyak sekali video atau berita yang terkait dengan resesi ekonomi. Dalam laporan Bank Dunia yang memiliki judul Is a Global Recession Imminent, telah memprediksi bahwa pada tahun 2023 diprediksi akan adanya kemungkinan terjadi resesi ekonomi global. Prediksi ini pun menjadi lebih nyata dengan adanya beberapa hal yang menjadi acuan atau diindikasikan bahwa resesi ekonomi ini sudah mulai terjadi, seperti adanya kenaikan suku bunga di berbagai negara yang dilakukan oleh bank sentral dalam upaya meredam laju inflasi. Indikasi lainnya yaitu perusahaan di berbagai negara mulai mengurangi jumlah dari produksi karena turunnya permintaan global. Nah, apa sih resesi ini? Nah, sebelum menjelaskan itu, perkenalkan dahulu kami dari kelompok 3 pengantar ilmu ekonomi dengan saya Adelia Novianti dengan NPM 2216071020. Perkenalkan, nama saya Sabila Kansa dengan NPM 2216071017. Perkenalkan, nama saya Putri Mamasari, NPM 2216071018. Perkenalkan, nama saya Octavia dengan NPM 2216071019. Perkenalkan, nama saya Nugraha Nanda Putri dengan NPM 2216071021. Perkenalkan, nama saya Alika Salma Melisa. Nomor NPM saya 22160710022. Perkenalkan, nama saya Kusuma Januarti dengan NPM 2216071023. Perkenalkan, nama saya Intan Safira dengan NPM 2216071024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga dengan NPM 2216071163. Jadi, apakah resesi ekonomi itu? Resesi ekonomi ialah penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu yang cukup lama dan ditandai dengan kondisi yang stagnan mulai dari berbulan-bulan hingga tahunan jangka waktunya. Resesi ekonomi dapat menyebabkan menurunnya keuntungan perusahaan, kenaikan angka pengangguran, bahkan bangkrutnya ekonomi tersebut. Amerika Serikat rasanya semakin dekat dengan resesi. Harga energi yang melambung membuat inflasi menjadi terlalu panas. Berdasarkan konsensus yang dihimpun Reuters, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 1 2022 diperkirakan minus 1,5% year on year atau berada di zona kontraksi. Angka tersebut lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 6,9% year on year. Salah satu penyebab Amerika Serikat makin dekat dengan resesi adalah tindakan agresif dari The Fed menaikkan suku bunga acuan yang bisa menyebabkan perlambatan ekspansi dan pemulihan. Georgieva mengatakan tanggung jawab untuk memulihkan inflasi yang rendah dan stabil terletak pada The Fed, dan bahwa dana tersebut memandang keinginan Bank Sentral Amerika Serikat untuk segera menaikkan suku bunga acuan semalam ke level 3,5% sampai 4% sebagai kebijakan yang tepat untuk menurunkan inflasi. Tingkat kebijakan Fed saat ini berkisaran antara 1,5% hingga 1,75%. Potensi resesi kian nyata jika melihat beberapa indikator makro lainnya seperti aktivitas manufaktur, keyakinan konsumen, tingkat produksi industri yang melemah. Indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat diprediksi akan jeblok pada Juni 2022 menjadi 100,9 dari 106,4 pada bulan lalu. Indikator ini mengukur tingkat keyakinan masyarakat terhadap ekonomi. Angka 100 adalah batas optimis di mana jika turun di bawah angka tersebut IKK termasuk zona pesimistis. Sementara itu, S&P Global mencatat pembacaan awal aktivitas manufaktur yang diukur dengan Purchasing Managers Index pada Juni 2022 ada di 5,24. Melambat dari bulan lalu yang terlihat 57, hasil output dari industri dari Amerika Serikat pun turun pada Mei menjadi 5,83% dari 6,29% pada bulan sebelumnya. Personal Consumption Expenditure diperkirakan tetap berada di level tinggi yaitu 4,8% YoY. PCE adalah indeks yang mengukur tingkat kenaikan rata-rata harga dari konsumsi domestik. Indikator ini juga jadi salah satu indikator dalam menentukan tingkat inflasi. Begitu juga dengan penjualan retail yang turun secara bulanan pada Mei menjadi minus 0,3% dari 0,7% pada bulan sebelumnya. Jadi, ekonomi Amerika saat ini memang sedang lesu.
bukan tidak menggunakan hasil akan berlanjut hingga kuartal berikut jika The Fed masih terus agresif dalam kebijakan suku bunganya dan inflasi yang terus memanas. Negara yang berpotensi mengalami resesi terbesar di tahun 2023 adalah negara Sri Lanka. Yang pertama, penyebab terjadinya resesi ekonomi di negara Sri Lanka adalah karena kehabisan uang tunai untuk membayar BBM. Negara Sri Lanka kekurangan uang tunai untuk membayar impor kebutuhan dan kegagalan dalam membayar hutang yang sebelumnya, yang membuat Sri Lanka meminta bantuan dari negara-negara tetangganya seperti India, China, dan dari Dana Moneter Internasional IMF. Presiden dan juga Perdana Menterinya di tengah-tengah meningkatnya tekanan dari demonstran yang menyerbu kedua tempat tinggal tokoh tersebut dan membakar salah satu dari tempat tinggal mereka. Yang kedua, seberapa serius krisis di negara Sri Lanka? Pemerintah Sri Lanka berhutang sebanyak 51 miliar dolar dan tidak membayar bunga atas pinjamannya. Kemudian, pariwisata mesin penting pertumbuhan ekonomi negara Sri Lanka tersendat karena pandemi dan juga kekhawatiran keamanan pasca teror tahun 2019. Kemudian, jatuhnya mata uang Sri Lanka hingga 80% yang membuat impor menjadi lebih mahal, yang membuat inflasi semakin tidak terkendali. Menurut data resmi, harga makanan pokok telah naik menjadi 57%. Alhasil, negara Sri Lanka menuju kebangkrutan yang hampir tidak memiliki uang untuk mengimpor BBM, susu, gas untuk memasak, dan juga kertas toilet. Yang ketiga, bagaimana krisis ekonomi di negara Sri Lanka berdampak pada warganya? 9 dari 10 keluarga di Sri Lanka tidak makan sebagaimana mestinya atau menahan diri untuk tidak makan. Sementara 3 juta warga menerima bantuan kemanusiaan darurat, padahal negara Sri Lanka merupakan negara tropis yang tidak pernah kekurangan pangan dan kini warga Sri Lanka mengalami kelaparan. Kemudian, sejumlah dokter di Sri Lanka menggunakan media sosial untuk mendapatkan bantuan, persediaan peralatan medis, dan juga obat-obatan yang penting. Warga Sri Lanka berupaya mendapatkan paspor agar dapat pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Pada intinya, warga Sri Lanka menderita dan juga putus asa, yang berupaya untuk memperbaiki keadaan. Perkembangan ekonomi di dunia terlihat berjalan dengan stabil dalam beberapa tahun belakangan ini, sampai COVID-19 menyerang. Perbatasan, jalan, tempat sekolah, semuanya ditutup dan orang-orang terpaksa untuk tetap tinggal di rumah mereka. Terus, apa hubungannya ini semua dengan performa perdagangan? Dengan adanya larangan-larangan safe distance dan pembatasan, maka otomatis bisnis-bisnis kecil seperti restoran, kafe, dan warung akan gulung tikar karena penurunan konsumen yang sangat drastis. Kemudian, belum sempat dunia merasa lega setelah melewati bencana COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina terjadi. Rusia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia menghentikan ekspor batu bara mereka ke berbagai negara. Musim salju tahun ini terlihat sangat berat. Di Inggris, diprediksi akan ada 70% bar yang tutup karena harga batu bara yang melambung tinggi. Tetapi, bukan hanya bisnis kecil saja yang terdampak oleh krisis ini. Bisnis besar juga terdampak. Walaupun pemerintah sudah membantu mereka, tidak banyak yang bisa mereka perbuat apabila daya beli masyarakat rendah, sehingga masyarakat tidak bisa membeli produk mereka. Akibatnya, bisnis-bisnis besar yang tenggelam dalam hutang akan mem-PHK besar-besaran karyawan mereka guna menghemat pengeluaran. Resesi ini akan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, baik bisnis besar maupun kecil. Negara-negara akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing untuk mempedulikan negara lain yang kesusahan. Perdagangan antar negara akan dihentikan, membuat negara-negara yang bergantung pada perdagangan tersebut semakin terpuruk. Masing-masing negara akan sibuk menata negara mereka kembali. Contoh saja banyak negara yang kesusahan saat ini akibat dari tidak adanya ekspor batu bara dari Rusia. Performa perdagangan akan menurun dan berakibat fatal bagi semua negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan 2 2022 di tengah resiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2022 yang mencapai 5,44% year on year, jauh di atas capaian triwulan sebelumnya 5,01% year on year. Akselerasi kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha dan di seluruh wilayah. Ke depan, perbaikan ekonomi Indonesia diperkirakan masih berlanjut, didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Namun demikian, dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi patut diwaspadai. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2022 didukung oleh hampir seluruh komponennya. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51% year on year, jauh di atas capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,34% year on year. Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Investasi tumbuh melambat sebesar 3,07% year on year, terutama investasi bangunan di tengah kinerja investasi non bangunan yang tetap baik. Sementara itu, konsumsi pemerintah masih terkontraksi sebesar 5,24% year on year, terutama bersumber dari penurunan belanja barang untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN. Sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19, pertumbuhan ekspor tercatat meningkat sebesar 19,74% year on year, ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat. Sementara itu, impor tumbuh tinggi sebesar 12,34% year on year, sejalan dengan kinerja permintaan domestik dan ekspor yang membaik. Perekonomian Indonesia tumbuh impresif sebesar 5,44% pada triwulan 2 tahun 2022 dan secara triwulanan, ekonomi nasional tumbuh 3,73%. Bahkan, PDB harga konstan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, yaitu sebesar 2.924 triliun rupiah. Capaian ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2022, Jumat 5 Agustus, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibanding negara lain. Dua engine pertumbuhan ekonomi dunia yaitu China dan USA sedang dalam situasi stasioner dan pemerintah berharap hal tersebut dalam jangka panjang tidak berdampak pada ekonomi di ASEAN. Pengeluaran konsumsi dan ekspor menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini. Kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei lalu telah mendorong konsumsi masyarakat dengan sangat kuat dan menghasilkan perputaran ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dari segi kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menurun. Memperhatikan perkembangan ekonomi sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 dan prospek ke depan yang masih kuat, Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah optimis target ekonomi Indonesia secara keseluruhan sebesar 5,2% dapat tercapai. Agar pencapaian target pertumbuhan ekonomi dapat terwujud, pemerintah konsisten menjalankan berbagai strategi dan kebijakan utama untuk mendorong akselerasi pemulihan dan meningkatkan resiliensi ekonomi. Perdagangan Indonesia saat ini. Ekspor Indonesia kembali mencatat performa yang impresif pada Januari 2022 setelah menunjukkan pertumbuhan sebesar 25,31% year on year, sehingga ekspor pada Januari 2022 menjadi sebesar 19,16 miliar US dollar. Faktor utama yang menjaga kinerja positif ini adalah ekspor komoditas Indonesia yang tetap solid di tengah kenaikan harga yang masih berlangsung di beberapa komoditas lain, seperti komoditas minyak kernel yang meningkat sebesar 17,96%.
nikel meningkat sebesar 16,69%, dan juga aluminium meningkat sebesar 11,52%. Peningkatan pada komoditas tersebut menjadikan determinan utama penambahan nilai ekspor pada Januari 2022. Setelah itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 mencatat surplus baru, yaitu 5,09 miliar US dolar Amerika Serikat. Surplus ini meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 2,90 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja positif tersebut melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020. Neraca perdagangan pada Januari sampai Juni 2022 secara keseluruhan tercatat surplus 24,89 miliar dolar Amerika Serikat, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada semester pertama 2021 sebesar 11,84 miliar dolar Amerika Serikat. Penghematan APBN dan dialokasikan untuk belanja lebih produktif. Contohnya, menyalurkan bantuan untuk belanja perlindungan sosial atau Perlinsos yang difokuskan ke beberapa sektor. Di antaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, mengatasi stunting, dan juga mengatasi tingkat kematian ibu dan anak. Kemudian, juga akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan digital, industri yang direvitalisasi, dan ekonomi hijau dengan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, mengatasi dengan UMKM. Ini mengingat lebih dari 90% pekerja Indonesia berasal dari UMKM. Jika UMKM tidak kuat, bisa saja terjadi pengangguran lebih besar. Caranya, memperkuat para pelaku UMKM, seperti memberikan insentif perpajakan atau dengan dukungan modal usaha. Untuk para pencari kerja yang masih menganggur, juga bisa diberikan program kartu prakerja. Selanjutnya, berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau Pemda melalui tim pengendali inflasi daerah agar inflasi dapat dikendalikan. Kebijakan dalam menghadapi resesi ekonomi selanjutnya yaitu 4. Melakukan dukungan untuk stabilisasi ekonomi. Mengatasi suatu krisis ekonomi memerlukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing. Perlunya dukungan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pendanaan untuk teknologi dan juga inovasi untuk mencapai keinginan pasar merupakan rebound yang cukup kuat untuk mengurangi penurunan. Keputusan untuk melengkapi stabilitas ekonomi dengan investasi berkelanjutan yaitu dengan infrastruktur, pendidikan, insentif yang kuat untuk perubahan struktural dapat membantu ekonomi pada jalur pertumbuhan yang lebih kuat dan luas akan ilmu pengetahuan. Yang kelima, ada melakukan pengendalian inflasi. Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP dan mengoptimalkan dana alokasi khusus yaitu DAK untuk ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% dana transfer umum DTU untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial. Selain itu juga dapat dilakukan pemberdayaan ekonomi domestik dengan cara melanjutkan strategi untuk industri dengan basis sumber daya alam dan mendorong produksi barang buatan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Dan yang terakhir ada peningkatan konsumsi dalam negeri. Salah satu penggerak ekonomi nasional paling berpengaruh ialah konsumsi dalam negeri. Karena semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan semakin bergerak. Konsumsi berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan juga dengan cara pemberian stimulus atau dorongan kepada UMKM dan korporasi dengan cara peminjaman modal, pemberian insentif pajak, dan pemberian penundaan angsuran dan angsuran bunga kredit perbankan. Sementara untuk korporasi bisa didorong atau diberikan stimuli dengan insentif pajak, memberikan jaminan kerja yang strategis, dan menempatkan dana pemerintahan di perbankan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi di mana hal tersebut menjadi salah satu pemicu sulitnya memenuhi kebutuhan.
Berikut ini adalah contoh bagaimana masyarakat dalam menghadapi dan cara bagaimana masyarakat dalam mengatasi resesi tersebut, yaitu dengan cara melakukan investasi, belanja secukupnya, jangan menghambur-hamburkan uang, mencoba mencari penghasilan tambahan, mempelajari ilmu-ilmu baru, mengurangi hutang, sisihkan uang gunanya untuk sewaktu-waktu PHK menimpa kalian bisa menggunakan dana tersebut sebagai dana darurat. Karena situasi itu harus tetap diwaspadai oleh kita semua dan hal tersebut bisa terjadi kapanpun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang solusi bagi masyarakat dalam menghadapi resesi. Setelah saya cari tahu dan membaca dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa resesi bukanlah suatu hal yang menakutkan jika kita sudah memiliki persiapan. Maka dari itu, terdapat beberapa solusi dalam mempersiapkan resesi yang diyakini akan terjadi pada tahun 2023 tersebut. Yang terpenting yaitu tetap lakukan aktivitas ekonomi, tetapi pengeluaran diminimalisir agar ada uang simpanan yang disisihkan dari pengeluaran. Dan menyimpan uang pun sebaiknya tidak seluruhnya di tabungan, karena tabungan merupakan suatu aset yang tidak produktif. Lebih baik investasikan sedikit dana ke reksadana pasar uang yang memiliki resiko minim terdampak resesi. Selanjutnya yaitu harus mempersiapkan dana tambahan atau dana darurat yang cukup, karena saat resesi ada kemungkinan besar sebagian aset yang dimiliki akan lepas, sehingga membutuhkan dana darurat yang dapat membacking kebutuhan mendesak tersebut. Yang tak kalah penting yaitu mempersiapkan diri karena maraknya PHK yang terjadi, sehingga membuat kita ditekankan untuk mengasah skill yang dimiliki dan disarankan untuk melakukan side hustle seperti freelance dan sebagainya.